Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana perjalanan menuju ke sini tadi? Macet dikit. Macet dikit tapi aman ya di jalan. Gimana nih belakangan ini lagi kesibukannya apa? Sekarang lagi lomba-lomba gitu antar kelas orang. Lomba antar kelas ya orang. Udah beres ujiannya ya? Udah. Nah, sebelum sesi konseling dimulai, di sini saya mau jelasin dulu ya. Konseling itu di sini tuh ada asas keterbukaan, di mana kamu mengikuti sesi konseling ini tuh berdasarkan sukarela, tidak ada keterpaksaan dari siapapun. Mohon izin apabila boleh tahu gitu, barangkali kamu ini konseling ini tuh tahu dari mana? Tahu dari teman. Dari teman. Iya. Oke. Tapi bersedia ya? Iya, bersedia. Kemudian di sini juga ada asas kerahasiaan, di mana apa yang kita bahas pada masa yang sesi konseling ini tidak akan diketahui oleh siapapun kecuali saya. Kemudian mungkin jika ada yang mengetahui pun itu untuk kepentingan pembelajaran. Apakah diperbolehkan? Dan saya juga izin merekam sesi konseling kita apabila ada dan saya izin untuk merekam sesi konseling kita. Apakah diperbolehkan? Oke. Baik, berdasarkan intercom yang saya isi bahwa kamu ini saat ini sedang menempuh pendidikan sekolah ya di SMK. Barangkali boleh tahu jurusannya jurusan apa? Saya jurusan listrik. Teknik listrik. Ya. Kemudian apakah kamu sekarang saat ini tinggal bersama siapa? Aku tinggal sendiri. Berarti ngekos. Kosnya dekat dari sini. Iya, lumayan. Oke. Baik. Nah, boleh nggak kamu ceritakan apa yang kamu isi di intake info yang menjelaskan masalah yang ingin kamu selesaikan pada konseling kita kali ini? Aku tuh nggak percaya diri, kayak aku takut nggak aku jelek. Aku mau percaya saat isi ujian itu kayak ini benar nggak ya, ini benar nggak ya, apa yang aku hafalin tuh ada nggak ya nanti pas dilihat. Aku ragu gitu buat misinya, kayak gimana ya, susah buat percaya diri ini tuh benar, ini tuh benar. Susah banget buat percaya bahwa yang aku hafalin itu ada, aku yang pelajari itu ada, tapi ya bingung aja. Yang saat aku ujian ada sih ada, cuman saat aku ngisi takut salah aja terus. Hampir di semua pelajaran aku kayak gitu. Oke. Jadi kamu merasa tidak percaya diri akan kemampuan diri kamu ya dalam mengerjakan tugas sekolah. Kemudian ketika sedang ujian kamu selalu merasa bahwa diri kamu tuh enggak mampu seperti itu. Nah, apakah ada latar belakang masalah yang bisa kamu lebih jelaskan lagi, latar belakang masalah yang kamu rasakan saat ini, perasaan yang kamu rasakan saat ini seperti apa? Kayak takut karena dulu aku pernah ngalamin yang kayak gini juga. Nah, aku merasa agak sedikit trauma buat dimarahin karena nilai jelek dan lain sebagainya. Oke. Jadi sebelumnya kamu itu sering dapat tekanan mungkinnya dari orang tua terkait nilai di sekolah. Iya. Oke. Jadi apa yang ingin kamu dapatkan dari sesi konseling ini? Mungkin aku ingin dapat supaya lebih percaya diri, Pak. Aku nggak takut lagi buat ngisi atau buat ujian. Pokoknya lebih percaya diri aja sama diri aku sendiri bahwa aku bisa. Oke, jadi tujuannya itu kamu ingin merasa lebih percaya diri, bisa mengerjakan segala tuntutan akademik dengan baik, dan mungkin bisa membanggakan mamah ya, sesuai dengan hasil apa yang kamu harapkan. Iya. Nah, baik saya juga bertanya, dari skala 0 sampai 10, di mana 0 itu Anda merasa terpuruk dan 10 Anda merasa kondisi paling terbaik. Saat ini Anda ada di kondisi skala berapa? 3. Oke, di skala 3.
Nah, sekarang saya ini izin bertanya ya. Mungkin pertanyaannya akan sedikit aneh terdengar. Di sini saya akan ingin membuat kamu merasa lebih rileks. Boleh duduknya lebih nyaman lagi, lebih rileks lagi. Boleh tarik nafas, buang, tarik nafas lagi, buang. Oke. Mungkin jika ingin memejamkan mata silahkan. Oke. Di sini saya ingin sekarang kamu bayangkan sehabis pulang dari sesi konseling ini kamu pulang ke kosan kemudian tertidur. Nah, di saat tertidur terjadi sebuah keajaiban di mana apa yang masalah yang kamu bicarakan kepada saya saat ini tuntas karena keajaiban yang merubahnya. Karena Anda tertidur, Anda tidak tahu apa yang terjadi. Nah, kebesokannya Anda akan bangun pada pagi hari. Apa yang Anda rasakan pada pagi hari itu yang berbeda dari diri Anda? Mungkin aku lebih lega, lebih tenang. Kemudian ada lagi? Udah sih. Apa yang bisa lebih dideskripsikan gitu menurut kamu tuh yang lebih yang kamu rasakan tenang dan lega itu tuh seperti apa? Mungkin aku tidak terlalu kepikiran sama nilai-nilai aku lebih percaya gimana nanti aja karena aku udah berusaha buat mengejar nilai itu. Ada lagi? Udah sih. Udah. Nah, ketika Anda merasa lebih tenang, merasa apa yang Anda kerjakan mau bagaimanapun hasilnya, yang penting Anda sudah usaha untuk mencapai nilai hasil yang terbaik. Ada nggak orang yang mengetahui perbedaan atau perubahan atau yang berbeda dari diri kamu pada saat pagi itu? Ada. Siapa? Teman dekat. Teman dekat kamu. Nah, kira-kira apa yang akan yang teman kamu rasakan atau yang teman kamu lihat terhadap diri kamu yang berbeda? Mungkin aku kayak kelihatan lebih fresh, lebih lega, atau kayak aku lebih ceria pas ketemu pagi harinya. Jadi mungkin teman kamu akan merasa bahwa kamu lebih fresh dan lebih ceria. Kira-kira apa yang akan teman kamu katakan terhadap kamu? Sebenarnya mereka ada apa nih gitu, kayak pasti mereka tanya-tanya dan aku kayak cuma senyum doang ketemu mereka. Mungkin mereka akan menanyakan ada apa nih kalau hari ini ceria sekali seperti itu. Oke. Kemudian ada orang lain lagi nggak yang mengetahui perbedaan kamu atau apa yang berbeda dari kamu pada pagi hari itu selain dari teman dekat? Ada Siapa? teman sekelas kayaknya. Teman sekelas. Iya. Oke. Kira-kira apa yang teman sekelas kamu katakan ketika melihat kamu berbeda pada pagi itu? Mungkin mereka bilang kayak, Lis, ayo biasanya aku kan jarang suka diajak main, mereka mungkin bakal ngajak aku ke kantin atau main gitu. Jadi karena ngeliat mood aku tuh udah bagus. Oke. Jadi selain dari teman dekat, mungkin teman sekelas kamu juga merasakan apa yang berbeda dari kamu, dari yang tadinya gampang bad mood gitu, jadi gak bad mood gitu ya. Jadi mungkin teman-teman enak ngajak kamu mainnya, gampang ngajak kamu putus pergi ke kantin, makan bareng kayak gitu ya. Iya. Selain itu ada lagi orang yang mengetahui? Tidak, berarti hanya teman dekat dan teman sekelas saja. Di sini saya akan bertanya sekarang, coba kamu katakan saja gitu apa yang sudah terjadi tadi dalam pertanyaan yang dalam mimpi itu, apa yang sudah terjadi atau yang sudah tercapai gitu, dan apa yang Anda rasakan setelah itu, boleh diceritakan? Mungkin saat aku bangun pagi itu aku merasa lebih semangat, lebih fresh, lebih lega buat berangkat ke sekolah. Dan saat di sekolah pasti aku ketemu sama teman-teman aku, teman-teman sekelas aku. Saat mereka ngajak atau mereka bertanya atau kita ngobrol bareng, lebih enjoy, pokoknya enakan aja gitu karena mood aku udah bagus, aku udah gak kepikiran apapun tentang masalah-masalah. Oke.
Oke, jadi kamu akan merasa lebih semangat, terus juga mungkin lebih ceria ya, merasa lebih semangat, lebih ceria ketika di sekolah, dan mungkin teman-teman kamu pun jadi tidak segan ingin bertanya ke kamu ataupun misalkan mengajak kamu karena diri kamunya lebih baik atau mungkin lebih positif ya. Nah, sekarang saya pengen dan perasaan mana gitu, apa yang perasaan mana atau perasaan semangat itu, rasa lega itu, rasa enjoy itu kamu rasakan itu muncul ada di bagian tubuh yang mana yang paling kuat kamu rasakan? Tangan. Di bagian tangan. Oke. Sekarang coba kamu tutup mata dan fokus pada rasa sensasi yang kamu rasakan sambil menyimpan tangan kamu di tangan mungkin. Iya, oke. Nah, kamu rasakan bagaimana perasaan semangat itu, rasa ceria yang kamu inginkan, rasa lega itu, rasa tenang itu. Kemudian bagaimana perasaan itu, besar atau kecil? Besar. Berbentuk atau tidak berbentuk? Tidak. Besar, tidak berbentuk. Berwarna atau tidak berwarna? Berwarna. Warna apa? Warna merah. Nah, sekarang saya ingin kamu bayangkan kaki kamu masuk ke dalam perasaan yang merah itu, yang luas itu, yang sangat besar itu, dan membawa pikiran kamu, perasaan kamu ke memori pertama kali munculnya perasaan ini di masa lalu. Mungkin apakah itu pernah terjadi? Pernah. Di persisnya di mana atau di kelas berapa? Waktu masuk SMP. Pertama kali masuk SMP kelas 7. Apa yang terjadi? Aku dimarahin sama orang tuaku. Seperti apa kejadiannya? Dulu waktu pertama kali masuk SMP aku masih kecanduan game, jadi aku suka malas belajar, akhirnya ketinggalan banget pelajaran saat di kelas 2 karena aku suka banget main game di kelas, dan akhirnya nilai aku anjlok, turun banget. Terus saat dibagi rapot, orang tua aku marah, apalagi mama aku marah besar banget, sampai ya aku udah gak main game lagi gara-gara sering dimarahin sama mama. Apa yang saat itu kamu lakukan pada saat itu? Aku stop buat main game, terus aku masuk ke organisasi yang ada di sekolah supaya aku bisa melupakan game itu. Oke. Jadi kamu pernah merasakan perasaan yang sama pada saat kamu SMP, ketika kamu sedang kecanduan game online, kemudian ketika bagi rapot nilai kamu turun ya, mungkin nilai kamu turun, kemudian orang tua kamu marah di kamu karena kamu malas belajar dan sehingga membuat nilai kamu turun. Nah, kemudian saat itu yang kamu lakukan pada saat itu dengan ikut organisasi yang mungkin lebih menyibukkan diri, lebih produktif lagi di sekolah, sehingga kamu bisa berhenti dari kecanduan game online itu. Dan apa yang terjadi setelah itu? Aku udah lebih bersemangat buat belajar, terus udah gak main game juga, jadi pikiran sama hati aku tuh udah fokus ke organisasi sama belajar gitu. Jadi setelah kamu melakukan hal itu, kamu lebih fokus terhadap tugas sekolah mungkin ya, bagaimana pengerjaan kamu di sekolah, dan mungkin lebih mengisi waktu luang kamu dalam untuk berekstrakurikuler mungkin ya, organisasi. Nah, baik, jika seandainya nih ada skala dari 0 sampai 10, di mana 0 adalah kondisi terburuk dan di mana 10 adalah kondisi terbaik, di mana Anda sangat merasa percaya diri akan kemampuan diri Anda, kira-kira ada di posisi berapa?
8. 8. Oke. Cukup tinggi ya, dari angka 5 dari angka 3 5 langkah belok ke angka 8. Iya. Nah, jika seandainya kamu tuh mampu terbebas dari masalah kamu, dan kamu yakin gitu akan kemampuan diri kamu, kira-kira kemampuan diri kamu itu ada di skala berapa? Di skala 9. 9. 9. Iya, 9. Oke. Wow, sangat luar biasa ya, karena kamu mencapai angka dari angka 3 ke angka 8. Nah, kira-kira menurut kamu nih, apa yang bisa kamu lakukan untuk mempercepat kamu menggapai angka 8 itu? Bentar blank deh. Kira-kira bisa kamu tadi angka 3 kan? Terus kamu bilang jauh banget, bilang ke angka 8. Iya. Oke, nah kira-kira kamu apa yang bisa kamu lakukan dari angka 3 itu? Kamu mau angka 3 stuck di angka 3, biar naik ke angka 8 itu, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk ngejar itu? Belajar terus-terusan, terus aku kayaknya mau ikut les. Iya. Nah, kita itu sok bilang. Ya. Oke, jika seandainya kamu mampu terbebas dari masalah yang kamu bicarakan dan kamu sudah yakin gitu terhadap kemampuan diri kamu sendiri, terhadap diri kamu sendiri gitu. Nah, kira-kira dari skala berapa kayak itu? 8. 8. Wow, sangat luar biasa ya, kamu mampu mencapai dari angka 3 ke angka 8. Nah, dari angka 3 ke angka 8 itu sangat jauh sekali. Bagaimana kamu mampu untuk mencapai angka 8? Aku akan lebih fokus belajar, dan aku juga kayaknya bakal masuk kelas-kelas di luar dan lebih aktif di ekstrakurikuler di sekolah. Oke, ketika kamu ingin mencapai angka 8 itu, yang bisa kamu lakukan yaitu dengan fokus belajar, terus mungkin kamu akan mengikuti les dan juga ekstrakurikuler di sekolah. Masya Allah sekali ya, saya sangat terpukau ketika oh, Masya Allah sekali ya, saya sangat terpukau ketika kamu bisa menemukan solusi yang bisa kamu lakukan untuk mencapai pada angka 8 itu. Nah, baik, kira-kira apa yang perlu atau yang bisa kamu lakukan dalam seminggu ini untuk mempercepat tujuan yang kamu inginkan? Aku bakalan masuk kelas dulu sih. Oke. Kemudian ada lagi? Les, terus nanti saat masuk sekolah aku bakal lebih aktif di ekstrakurikuler, dan pastinya saat libur aku bakalan tetap belajar di rumah. Oke, jadi dalam seminggu ke depan yang mungkin bisa kamu lakukan itu dengan cara kamu ikut les, kemudian nanti ketika sudah usai libur sekolahnya kamu mau ikut ekstrakurikuler di sekolah, dan juga saat ini ketika mau libur pun ya kamu akan tetap belajar di rumah. Baik, sebelum mengakhiri sesi di sini saya ingin kamu menuliskan kesan yang kamu dapatkan selama sesi konseling dan menuliskannya ke dalam kertas. Sementara kamu menulis, saya akan menulis pesan selama sesi konseling ini. Silakan. Pesan ya? Ya. Udah deh. Iya.
Udah? Silakan, boleh dibacakan apa yang kamu tulis. Sesi konseling ini sangat nyaman menurut saya. Jadi saya bisa relax saat menyampaikan masalah yang saya alami saat ini. Oke. Baik, terima kasih atas kesannya. Di sini saya akan membacakan pesannya. Saya sangat senang sekali karena kamu menceritakan banyak pengalaman pribadi kamu terhadap saya, dan saya bisa tahu gitu betapa tentangnya hebatnya kamu untuk menjadi anak yang berprestasi dan membanggakan orang tua, di mana kamu bisa melawan rasa takut kamu, rasa tidak percaya diri dalam diri kamu, dengan kamu mengisi waktu kamu, menyibukkan diri kamu dengan hal-hal yang lebih produktif lagi di sekolah, dengan berkegiatan di sekolah. Kemudian kamu juga mampu bisa berhenti main game online karena dengan cara kamu menyibukkan diri kamu di sekolah. Kemudian saya sangat kagum dengan apa gitu kemauan kamu, tujuan kamu untuk mencapai nilai yang terbaik, untuk menjadi anak yang berprestasi. Dan bahkan saya juga kagum karena kamu bisa melewati waktu kamu masuk SMP, di mana kamu berusaha keras untuk berhenti main game online. Nah, mungkin dan saya juga kagum itu sama kamu, betapa kamu bisa bertahan untuk tetap menjadi siswa, mungkin ya, menjadi siswa yang produktif, jadi anak yang berprestasi untuk kedua orang tua kamu. Oke, di sini tadi kan kamu udah bilang apa yang bisa kamu lakukan selama seminggu ke depan, yaitu dengan cara kamu mau ikut les, kemudian kamu mau lebih produktif lagi berkegiatan di sekolah dengan ikut ekstrakurikuler, dan mungkin selama libur pun kamu ingin tetap belajar di rumah. Oke, di sini ada kertas kosong yang sudah ada garisnya. Nanti boleh kamu tulis jadwal keseharian kamu selama seminggu ke depan, dari jam berapa kamu belajar, terus mungkin kamu les dari jam berapa sampai berapa dalam 1 minggu ini. Sebelumnya saya sangat terima kasih ya dengan adik sudah berkenan untuk mengikuti konseling ini dengan secara sukarela, kemudian sudah jauh-jauh ke sini. Semoga sesi selanjutnya kita bisa ketemu dengan keadaan sehat dan sehat walafiat tanpa kendala apapun. Kemudian semoga apapun yang sedang dijalani oleh adik saat ini bisa sesuai dengan apa yang adik harapkan, dan semoga sesuai dengan tujuannya tadi, ingin lebih meningkatkan percaya diri terhadap kemampuan diri kamu bisa tercapai, untuk semua mencapai angka yang sudah kamu inginkan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah mempermudah segala urusan kamu. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.